Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Valistia Aini Salama Haida, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 Universitas Negeri Semarang. Baik, pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya untuk mempresentasikan jurnal refleksi proyek kepemimpinan. Pada jurnal refleksi mata kuliah proyek kepemimpinan 1, yang pertama yaitu review pengalaman belajar, yang kedua refleksi pengalaman belajar yang dipilih, untuk yang ketiga analisis artefak pembelajaran, dan yang terakhir yaitu pembelajaran bermakna. Untuk selanjutnya pada review pengalaman belajar pada mata kuliah proyek kepemimpinan ada 5 topik. Untuk topik yang pertama yaitu visi guru profesional. Kemudian pada topik kedua yaitu pemetaan tantangan dan kekuatan komunitas sekolah. Untuk topik yang ketiga, perencanaan implementasi dan manajemen proyek. Topik keempat, proyek monitoring, evaluasi, dan laporan akhir. Dan untuk yang terakhir yaitu topik 5, proposal, project, dan strategi komunikasi. Pada review pengalaman belajar di mata kuliah proyek kepemimpinan kali ini, saya mempelajari 5 topik. Untuk topik pertama yaitu visi guru profesional. Pada topik pertama ini, kami mahasiswa dibagi ke dalam beberapa kelompok yang beranggotakan 3 orang. Kemudian kita melakukan diskusi untuk menentukan visi terbaik dari masing-masing anggota kelompok. Pada kegiatan ini, kegiatan yang saya alami bersama teman-teman sekelompok kami yaitu pertama, kami menyusun bagaimana cara menentukan visi misi yang baik. Yang kedua, kami juga melakukan diskusi melalui Zoom meeting dengan teman-teman dan dosen kami. Untuk contoh dari visi misi pribadi saya sebagai berikut, yaitu menjadi guru yang berkarakter unggul sehingga mampu menjadi teladan serta mengembangkan potensi peserta didik untuk berprestasi. Selanjutnya, misi pribadi saya yaitu pertama, melaksanakan tugas sebagai guru yang profesional, memberikan arahan dan motivasi untuk meraih cita-cita. Untuk yang ketiga, menumbuhkan pribadi yang religius. Keempat, mampu mendorong semangat kerja kelompok antar peserta didik. Dan untuk yang terakhir yaitu mampu menggerakkan peserta didik untuk berpikir kritis dan inovatif. Adapun ini visi kelompok kami setelah kami melakukan diskusi antar anggota. Untuk visi kelompok kami yaitu menjadi guru yang disukai siswa dan mampu mengembangkan siswa yang berpengetahuan, berkarakter, dan berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Untuk misi kelompok yaitu pertama, menjadi guru yang ramah terhadap siswa, 2, menjadi guru yang komunikatif, dan ketiga, disiplin dalam setiap hal, terutama yang berkaitan dengan pendidikan dan pembelajaran. Yang keempat, menjadikan diri sebagai fasilitator siswa. Kelima, terbuka terhadap hal-hal baru yang berkaitan dengan pembelajaran, terutama untuk mengembangkan profesionalisme. Yang keenam, menjadi guru yang melek teknologi dan membawanya ke dalam pembelajaran. Untuk yang terakhir yaitu aktif dalam mencari ilmu dan menyampaikannya dalam pembelajaran. Untuk selanjutnya yaitu topik 2. Dalam topik
Dua, yaitu pemetaan tantangan dan kekuatan komunitas sekolah. Pada topik ini, kami diminta untuk memahami konteks di mana sekolah kami berada, sekaligus memikirkan apa yang sekiranya menjadi daya tarik dan kekurangan dari sekolah tersebut. Pada kesempatan ini, kelompok kami membuat daftar ide-ide prakarsa perubahan yang memungkinkan dijadikannya proyek kelompok. Tiap kelompok kemudian memilih satu prakarsa perubahan yang mungkin dijadikan proyek pelengkap untuk perspektif, alasan, dan pertimbangan pribadi yang menguatkan mengapa kelompok harus memilih ide prakarsa tersebut. Pada kesempatan kali ini, kegiatan dari kelompok kami yaitu pertama, kelompok kami mengidentifikasi kekuatan dan tantangan yang ada di sekolah. Kemudian merencanakan proyek sesuai dengan hasil identifikasi, yaitu pojok baca digital untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan peserta didik di SMA 2 Semarang. Untuk selanjutnya yaitu merencanakan dan mengkomunikasikan dengan guru pamong dan DPL, dan yang terakhir diskusi kelompok untuk pembagian tugas. Untuk topik 3 yaitu perencanaan, implementasi, dan manajemen proyek. Pada tahap ini, mahasiswa secara berkelompok mengeksplorasi berbagai template perencanaan untuk merencanakan inisiatif atau proyek yang akan memberdayakan dan berkelanjutan. Mahasiswa merencanakan proyek kepemimpinan dengan menjalankan prinsip kreatif inovatif. Kegiatan atau peristiwa yang terjadi pada topik ketiga tadi, kita melakukan diskusi antar kelompok, kemudian kita juga melakukan pembagian tugas sesuai kemampuan dari anggota kelompok kami. Dan yang terakhir, kita menyusun implementasi dan manajemen proyek. Selanjutnya, topik keempat, yaitu proyek monitoring, evaluasi, dan laporan akhir. Di topik ini, mahasiswa diminta untuk mengambil keputusan, sekaligus melakukan negosiasi ketika melakukan konfirmasi dan revisi rencana proyek terhadap rencana monitoring, evaluasi, pembelajaran, refleksi. Kegiatan peristiwa yang kita alami pada topik 4 yaitu pertama, diskusi kelompok, kedua, membuat rancangan monitoring, evaluasi, dan laporan akhir proyek. Untuk yang terakhir yaitu topik 5, proposal, proyek, dan strategi komunikasi. Pada topik 5 ini, topik proposal, proyek, dan strategi komunikasi merupakan fase bagi mahasiswa dan kelompok untuk menyelesaikan perencanaan proyek yang akan mereka laksanakan di semester 2. Pada tahap ini, kelompok akan memaparkan apa yang telah mereka rumuskan sejauh ini di hadapan para panelis yang hasilnya akan dijadikan sebagai poin utama ujian akhir semester pada mata kuliah proyek kepemimpinan 1. Format acuan utama pada topik ini adalah template rencana komunikasi dan perencanaan detail. Kegiatan pada topik kelima yaitu diskusi kelompok, kemudian kami menyusun perencanaan detail secara rinci, komunikasi proyek sesuai dengan template. Selanjutnya yaitu refleksi pengalaman belajar yang dipilih. Pada proyek kepemimpinan sangat penting bagi saya, karena menjadi guru tidak hanya mengajar saja, namun harus bisa menanamkan berbagai keterampilan. Maka dari itu, seorang guru harus menjadi teladan, fasilitator, dan pemimpin bagi peserta didik. Selain itu, mata kuliah proyek kepemimpinan juga melatih jiwa kepemimpinan, kreativitas,
ketanggapan, dan respon kita terhadap lingkungan sekitar kita. Saya mempelajari topik-topik di mata kuliah ini dengan cara memetakan kekuatan dan tantangan yang ada, kemudian diidentifikasi mana yang paling butuh ditingkatkan dan berguna untuk waktu yang lama. Strategi yang saya gunakan adalah dengan pendekatan personal antar kelompok untuk membangun bonding yang kuat dengan anggota kelompok. Selain itu, kita harus pintar mencari peluang dan memanfaatkannya sebaik mungkin supaya ketercapaian proyek ini bisa semaksimal mungkin. Untuk selanjutnya yaitu analisis artefak pembelajaran. Pada analisis artefak pembelajaran ini, saya mengunggah atau mengupload bukti kegiatan dan semua aktivitas yang saya lakukan pada topik 1 sampai topik 5, saya unggah di LMS. Kemudian bukti tersebut ini saya unggah lagi ke dalam Google Drive dan saya cantumkan linknya pada lembar topik 1, lembar topik 2 ini. Berikut linknya bisa kita buka atau kita klik langsung untuk melihatnya. Sebagai contohnya, saya akan menampilkan bentuk proposal kegiatan kami. Ini adalah contoh proposal kegiatan kami. Nama kegiatan dari proyek kami adalah Pojok Baca Digital yang beranggotakan Muflihul, Wilfah, dan saya sendiri, Valistia. Latar belakang saya mengambil proyek Pojok Baca Digital yaitu saya melihat dari visi sekolah, yaitu terwujudnya sekolah yang menghasilkan insan berbudi pekerti luhur, unggul dalam prestasi, berwawasan kebangsaan, dan lingkungan hidup. Kemudian saya lihat dari keadaan di lingkungan sekitar SMA 2 Semarang. Meningkatkan budaya membaca bagi anak sangatlah sulit, ditambah dengan perkembangan zaman yang semakin pesat dan banyaknya tersedia permainan di gadget. Apabila minat baca rendah, maka akan berpengaruh terhadap pendidikan dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh bangsa ini. Kegiatan yang kami lakukan yaitu melakukan kegiatan pojok baca digital bersama siswa untuk menumbuhkan kegemaran membaca buku sesuai visi sekolah. Kemudian ini adalah peta konsep dari atau alur identitas proyek. Nama proyek Pojok Baca Digital lokasi yaitu SMA N2 Semarang yang beralamat di Jalan Sendang Buo Baru nomor 1 Gemah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Untuk koordinator yaitu mahasiswa PPL jurusan Geografi SMA N2 Semarang. Waktu pelaksanaan 17 Februari 2023 pukul 8 sampai dengan selesai. Untuk selanjutnya ini adalah rencana alur kegiatan dari perizinan, membangun mitra, persiapan sumber daya, kemudian pelaksanaan kegiatan, kemudian
pendampingan dan pemantauan, kemudian evaluasi dan pelaporan. Kemudian ini adalah breakdown struktur. Ini sama seperti rencana tadi, namun di sini lebih lengkap. Saya dan kelompok saya mencantumkan output-nya, kemudian outcome, target, dan keterangan. Ada beberapa tahapan, yaitu secara jelasnya ada 6 tahapan. Yaitu pertama, pengurusan izin, kemudian menghubungi para mitra pelaksana dan membuat kontrak. Untuk selanjutnya, mempersiapkan sumber daya. Yang keempat, yaitu pelaksanaan kegiatan pojok baca digital. Kemudian yang kelima, yaitu melaksanakan pendampingan dan pemantauan. Dan yang terakhir, yaitu melaksanakan kegiatan evaluasi. Di sini disertai dengan waktu juga. Dari beberapa tahapan tadi, ada 6 tahapan, kita merencanakannya akan berlangsung selama 2 minggu tiap tahapan tersebut. Kemudian di sini untuk penanggung jawabnya yaitu kami sendiri dari kelompok SMAN 2 Semarang, yaitu Fatih, Julfah, dan saya sendiri, Valistia. Untuk selanjutnya yaitu jadwal kegiatan. Dari kegiatan yang akan kita rencanakan nanti, kita merencanakan pengurusan izin tersebut pada tanggal 12 Januari 2023. Kemudian koordinasi dengan pihak mitra nanti kita rencanakan tanggal 26 Januari. Kemudian menyiapkan kebutuhan perlengkapan dan peralatan, yaitu tanggal 10 Februari nanti. Selanjutnya yaitu melakukan pendampingan dan pemantauan. Kita lakukan pada tanggal 20 Februari sampai 3 Maret 2023. Kemudian yang selanjutnya melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan pojok baca digital. Kita rencanakan pada tanggal 6 sampai 10 Maret 2023. Kemudian selanjutnya yaitu anggaran. Di sini kita mencantumkan pemasukan anggaran dari iuran mahasiswa 3 orang, yaitu dari PPL SMAN 2 Semarang, 150 ribuan per orang dengan jumlah 450 ribu. Untuk sponsornya kita tidak ada. Untuk pengeluarannya nanti untuk berbagai kegiatan yaitu pertama pencetakan proposal, ada 25.000, pencetakan LKPD ini atau rubrik penilaian 25.000 juga, pencetakan laporan 30.000, konsumsi 15 peserta didik 75.000, kemudian konsumsi narasumber 20.000 dan honorarium narasumber 200.000. Untuk totalnya 375.000. Jadi anggaran kita prediksi masih sisa 75.000. Untuk selanjutnya, yaitu kita akan memasuki pada standar kualitas. Ini ada nama kegiatan pojok baca digital, kemudian standar peserta didik dapat termotivasi untuk membaca dan menambah wawasan. Untuk penanggung jawabnya seluruh tim prakarsa. Pihak yang melakukan yaitu seluruh tim prakarsa. Untuk selanjutnya yaitu profil tim dari kelompok kami yang terdiri dari Muflihul Fatih, itu sebagai koordinator proyek pojok baca digital, kemudian Yulfah sebagai membantu kerja koordinator atau wakil koordinatornya, kemudian Valistia sebagai humas atau mengkomunikasikan proyek kepada pihak mitra dan sekolah. Di sini juga saya cantumkan nomor HP, email, dan alamat rumah kita masing-masing ya. Untuk selanjutnya yaitu mitra pelaksana, yaitu dari
Gumong SMA N2 Semarang, yaitu Ibu Dra Nur Fatma, kemudian Ibu Dra Nur Fatma MSI, dan Ibu Diah Listiorini SPD. Peran atau tugasnya yaitu memberi literasi untuk pojok baca digital. Kemudian tugas anggota tim yang bertanggung jawab yaitu membantu kegiatan pojok baca digital. Untuk selanjutnya yaitu jalur komunikasi tetap pada kelompok kami SMA N2 Semarang yaitu Muflihul Fatih, Zulfa, Valistia. Baik, ini adalah contoh dari proposal kegiatan rencana pojok buku digital dari SMA N2 Semarang. Untuk selanjutnya yaitu tentang pembelajaran bermakna. Dari kelima topik mata kuliah proyek kepemimpinan 1, banyak yang saya peroleh dan hayati bahwasanya siapapun kita bisa menjadi seorang pemimpin. Dimulai dari memimpin diri kita sendiri, memimpin keluarga kita, dan memimpin orang-orang di sekitar kita. Dimulai dari proyek penggerak ini, diharapkan kami dapat mengambil hikmah dan makna di balik manajemen sebuah program atau proyek yang bermanfaat bagi orang lain dan berkelanjutan di masa yang akan datang. Kami masih banyak kekurangan dari proyek yang kelompok kami susun ini. Namun, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Semoga proyek kami membawa kebermanfaatan. Nah, cukup sekian presentasi untuk refleksi mata kuliah proyek kepemimpinan dari saya. Cukup sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.